Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat senior kita Mas Junaidi. Karena kalau enggak dipanggil Mas bisa dicodak saya 3 hari. Yang terhormat para pengurus DPD PAN Kota Semarang, para pengurus DPC PAN se-Kota Semarang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita tidak sekedar seremoni tetapi kita juga membahas sesuatu yang substantif. Kalau kita halal bihalal, yang kita bicarakan adalah Idul Fitri. Tetapi perspektif tentang Idul Fitri ini banyak yang keliru. Bahkan itu kelihatan dari nama zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang Idul Fitri. Itu disebut sebagai zakat. Zakat apa, Pak? Zakat fitrah. Itu salah. Saya sampaikan agak ekstrim itu. Kalau disebut sebagai zakatul fitroti, itu salah. Kalau kita ngaji fikih, di dalam kitab-kitab fikih itu tidak disebut sebagai zakatul fitroti, tidak zakatul fitrah, tetapi disebut sebagai zakatul fitr. Kemudian Idul Fitri biasanya diidentikan dengan makna kembali kepada fitrah. Ini makna yang sesungguhnya sudah diotak-atik gaduk, tapi kemudian menjadi makna umum sampai melupakan makna yang awalnya. Makna awalnya Idul Fitri itu, Idul Fitri berasal dari kata id dan al-fitr. Id berasal dari kata ada ya'udu adatan, salah satu yang dibentuk juga adalah id. Ada ya'udu adatan, adat itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat. Adat artinya adalah kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Karena diulang-ulang. Maka ada ya'udu kemudian membentuk kata id juga, itu artinya adalah kembali. Jadi kalau sesuatu diulang-ulang kembali terus, maka menjadi kebiasaan. Kemudian al-fitr itu berasal dari kata fatoro. Maka kalau kita buka puasa, doanya bagaimana? Masih ingat? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Aftortu itu berasal dari kata fatoro. Kemudian membentuk kata fitr. Fitr itu artinya adalah makan. Maka Idul Fitri artinya adalah kembali makan. Sesimpel itu sebenarnya. Idul Fitri artinya adalah kembali makan karena kita sudah puasa selama sebulan, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Tidak makan selama sebulan, maka ketika kita makan lagi disebut sebagai Idul Fitri. Artinya adalah kembali makan. Tapi kemudian diotak-atik karena kita sudah sebulan tidak makan, kita puasa itu adalah menahan nafsu, sehingga kita kemudian kembali kepada fitrah kemanusiaan. Padahal makna aslinya adalah Idul Fitri. Jadi kalau sudah bernuansa agama itu kemudian diotak-atik sehingga kemudian maknanya kadang-kadang keluar dari yang dimaksudkan di awal. Misalnya ada lagi nih, ada id yang satu lagi namanya Idul Adha. Artinya apa berarti? Kembali menyembelih. Karena adha kemudian ada udhiyahnya. Udhiyah itu adalah hewan sembelihan. Berarti Idul Adha adalah kembali menyembelih hewan kurban. Kemudian setelah hari yang disebut dengan Idul Adha itu ada hari apa? 3 hari berikutnya namanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari apa? Apa maknanya? Orang kemudian juga hanya melihat itu adalah makna yang sakral gitu aja. Padahal ayyamut tasyrik itu maknanya ya simple, berasal dari kata tasyrik, ya, id, kemudian Idul Adha, kemudian ada ayyamut tasyrik. Ayyam artinya hari-hari karena jumlahnya ada 3, jamak berarti yaumun jadi ayyam. Ayyamut tasyrik, tasyrik berasal dari kata syaroko, syarat, kemudian bentuk kata masyrik. Ada masyrik, ada maghrib. Kalau masyrik artinya timur, maghrib artinya barat. Maka kita sholat maghrib itu karena sholat kita pada saat matahari ada di barat tenggelam. Berarti yaumut tasyrik itu apa artinya? Ayyamut tasyrik, yaumut tasyrik. Tasyrik itu berasal dari kata syarroko yusarriku tasyrik.
tasyrik itu artinya membuat jadi kering karena dijemur. Jadi mataharinya terbit, kemudian dagingnya itu dijemur dengan menggunakan matahari. Biasanya disebut dengan mendendeng namanya. Berarti yaumut tasyrik adalah hari mendendeng. Caranya apa? Cara untuk mengawetkan daging itu adalah dengan cara mendendeng. Maka yaumut tasyrik itu artinya teknis saja. Teknis apa? Teknis untuk mengeringkan daging agar dagingnya tidak busuk. Kalau dulu pakai matahari, kalau sekarang pakai apa, Pak? Pakai freezer. Sekarang mungkin bukan yaumut tasyrik lagi, tapi namanya yaumut tajmid namanya. Yaum atau hari apa? Ayyamut tajmid, hari-hari membekukan daging. Karena ini soal teknis saja sebenarnya. Namanya kemudian masuk dalam disiplin keagamaan, nggak ada yaumut tajmid, nggak ada. Yang ada tetap yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik, hari-hari mendendeng karena yang disembelih banyak, maka kemudian ya harus dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan ya busuk. Kalau busuk nggak bisa dimakan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Idul Fitri, kembali lagi ke Idul Fitri. Idul Fitri artinya adalah kembali makan. Sebenarnya ada hikmah apa? Kalau tadi namanya hikmah Idul Fitri, ada hikmah apa? Kenapa kita kok punya Idul Fitri? Sampai punya hari raya yang namanya Idul Fitri kembali makan. Itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis. Agama yang memperhatikan kebutuhan hidup manusia. Nggak bisa puasa terus. Wong puasa aja tadinya panjang, kemudian dikurangi. Sebelumnya dalam tradisi agama-agama sebelumnya, agama Yahudi dan Kristen, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang biasanya kita gunakan sebagai ayat untuk puasa, padahal sebenarnya ini sudah nggak berlaku. Itu puasanya orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum Islam. Maka disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang dilakukan masa awal Islam adalah puasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Bagaimana puasanya? Puasanya itu sehari semalam. Kalau bahasa kita puasa ngebleng puasanya itu. Dan tidak di bulan Ramadan. Puasanya ada di setiap bulan, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Ini bisa dibaca di dalam kitabnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat 183 dan 184 surat Al-Baqarah, diterangkan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dan selanjutnya itu adalah puasa umat terdahulu yang awalnya kita awal Islam, umat Islam diminta untuk puasa seperti itu. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi setiap tahun puasanya berapa hari? Ya 3 kali 12. Berarti puasanya berapa hari? 36 hari. Lebih berat atau lebih ringan berarti? Lebih berat. Jumlah harinya 36, puasanya sehari semalam. Loh, lebih berat. Berarti puasa kita, yang mana dalilnya? Dalilnya sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu puasa kita. Nanti ditambahi 187. Itu pun awalnya ada kekeliruan teknis. Maka kemudian di samping malamnya dihalalkan untuk makan, juga ada penjelasan tentang fajar. Saat akhir kita makan, setelah itu udah nggak boleh makan lagi. Jadi kira-kira puasa kita ini adalah puasa diskonan. Diskonnya itu ya kira-kira 50%. Ya nggak tepat-tepat amat. Tadi jumlahnya tadinya 36 hari, kemudian sehari semalam, hampir sehari semalam full. Nah kemudian sekarang cuma kira-kira berapa jam itu? 14 jam ya. Kira-kira 14 jam. Jadi diskonnya kira-kira 50%. Jadi ini puasa yang gampang atau puasa yang susah? Puasa yang gampang. Kalau toh kita ini disuruh puasa terus, itu sebenarnya bisa. Wong puasanya cuma 14 jam, sekarang aja ada apa? IF itu. Apa Pak? Intermittent fasting, ya kan? Sekarang malah orang makannya setelah 14 jam itu, paling pendek itu. 14, 16 gitu. Tapi Islam memiliki perspektif yang realistis bahwa kita ini ya butuh makan. Maka setelah puasa tadi setahun sekali kita puasa 1 bulan, kita tetap kemudian makan. Dan Al-Quran menganjurkan bahwa kita ini harus makan makanan yang halalan thayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah kalian makanan yang halal dan thayyib. Tidak cukup hanya dengan halal, tapi juga harus thayyib. Nah itu adalah hikmah Idul Fitri.
Banyak dulu sahabat yang pengen puasa terus, pengen sholat malam terus, tapi justru dilarang oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah juz 7 halaman pertama itu ada ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik untuk dimakan. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, yang halal, yang baik. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Wala ta'tadu itu artinya dan jangan melampaui batas. Ya udah makan, kadang-kadang puasa. Ya sehari-hari makan. Kenapa? Islam ini realistis, agama yang realistis yang memandang bahwa kita ini adalah makhluk fisik. Makhluk yang memerlukan makan. Maka perintahnya diantaranya justru adalah perintah makan. Itu pakai perintah, kulu, makanlah kalian. Mimma fil ardi halalan thayyiba. Dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini kita sebagai partai politik yang beberapa kali saya ingatkan bahwa sekarang eranya sudah berubah. Kalau awal-awal reformasi, bahkan sebelumnya ya, kalau dulu itu yang selalu dibicarakan oleh elit-elit politik, awal-awal reformasi yang dibicarakan oleh elit-elit politik masih ideologi. Ini partai Islam, ini partai nasionalis, ini partai tengah, ideologinya tengah maksudnya. Sekarang orang sudah tidak berpikir tentang ideologi. Pembicaraan tentang ideologi sudah selesai. Yang sekarang harus kita lakukan sebagai aktivis partai politik adalah bagaimana caranya kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Bagaimana aktivis-aktivis politik ini memiliki implikasi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kalau kita tidak mampu itu ya orang tidak akan mau untuk mengikuti kita, memilih kita tidak akan mau. Saya misalnya kalau nyalek, saya tidak lagi dianggap sebagai ustadz. Pada saat saya nyalek, saya tidak dipandang sebagai ustadz. Tapi saya dipandang sebagai politisi yang diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan. Karena pada saat peresmian rumah ini dulu, saya sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat di masa depan adalah 3 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah kebahagiaan, dan yang ketiga adalah transendensi. Saya ingatkan kembali, yang namanya kesejahteraan itu adalah masyarakat kita mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Makannya harus 3 kali sehari misalnya, atau ya minimal 2 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Ada yang 2 kali, tapi rata-rata 3 kali ya. Kalau Pak Asyar itu disuruh makan sehari 2 kali mungkin nggak kuat dia, nggak akan ngantor dia. Nah, harus 3 kali sehari, gizinya seimbang, bajunya juga standar. Nah itu orang akan sampai pada taraf kesejahteraan. Makanya saya mengajak kepada pengurus-pengurus semua, pengurus DPD, pengurus DPC, kita harus memiliki contoh-contoh usaha-usaha yang bisa menyejahterakan diri kita sendiri dan kemudian memiliki kelimpahan namanya. Apakah kelimpahan itu dianjurkan oleh Al-Quran? Sangat dianjurkan. Keliru kalau ada orang berbicara tentang Islam dan kemudian menampilkan Islam ini sebagai agama yang anti dunia, menganggap dunia tidak baik. Salah, wong doa kita aja, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti doa kita minta di dunia ini baik apa enggak baik? Baik. Kalau dunianya baik, maka peluang untuk mendapatkan akhirat yang baik terbuka. Tapi kalau di dunianya aja enggak baik, gimana mau dapat akhirat yang baik? Bisa dikatakan hampir tertutup bahkan. Nah, di dalam Al-Quran ayatnya banyak. Ali Imran ayat 14 misalnya, itu adalah ayat yang menegaskan tentang kesejahteraan hidup. Bahkan tidak hanya kesejahteraan, kelimpahan hidup. Karena kelimpahan hidup itulah maka kemudian kita berpeluang untuk menjadi bahagia. Nanti saya akan menjelaskan secara detail dan saintifik ya. Kalau Al-Qur'annya jelas, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya gampang ini artinya, zuyyina lin-nasi, dihiaskan bagi manusia, maksudnya dipandang baik, dicitrakan indah. Lin-nasi bagi manusia. Apa itu yang dicitrakan baik? Hubbus syahawat. Memiliki kecintaan pada syahwat. Kita itu cinta pada syahwat. Cinta pada syahwat boleh apa enggak? Boleh. Kita itu punya kecintaan kok pada syahwat. Kita semua yang ada di sini sudah menikah semua. Berarti punya syahwat. Syahwat apa? Syahwat seksual. Hubbus syahwat minan nisa. Yang laki-laki punya istri. Pak Ngadiono punya istri.
Pak Junaidi punya istri, malah sekarang pacaran lagi dia. Anaknya nggak boleh di rumah. Anaknya dibikinin rumah sendiri-sendiri. Dia mau pacaran sama istrinya, padahal sudah Mbah Jun itu. Kok bisa-bisanya itu ngajak pacaran lagi itu? Kenapa? Karena tadi hubbus syahawat minan nisa. Jadi yang laki-laki punya syahwat kepada istrinya, yang istri punya syahwat kepada suaminya. Maka di dalam Islam, keinginan-keinginan itu disebut sebagai cinta, mawaddah itu loh. Semoga samara, sakinah, mawaddah. Loh, mawaddah itu artinya apa, Pak? Mawaddah itu berasal dari kata wadda ya waddu, mawaddah. Wadda ya waddu itu artinya menginginkan. Jadi kira-kira Pak Saiful itu menginginkan istrinya, kenapa? Karena dia punya syahwat untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Itu namanya mawaddah. Jadi indikator cinta itu apa? Indikator cinta adalah kalau ketemu greng. Kalau nggak greng berarti nggak cinta. Ini kan dulu pernah jatuh cinta semua kan? Mbah Jun dulu pernah jatuh cinta nggak? Kalau ketemu yang sekarang jadi istrinya itu dulu bersyahwat apa enggak? Oh, saya wis bosen. Ya. Tapi Allah bosen-bosen sekarang anaknya disuruh bikin rumah sendiri ya kan. Mau berdua sama istrinya, melanjutkan kejadian masa lalu berarti. Nah, itu namanya mawaddah. Kemudian diartikan dengan cinta. Maksudnya apa? Menginginkan. Menginginkan apa? Ya menginginkan yang berkaitan dengan hasrat seksual tadi itu. Hubbus syahwat minan nisa wal banin. Kemudian punya anak-anak. Jadi kita ini kalau punya anak banyak senang. Saya itu punya cita-cita dulu, anak 12. Ya, walaupun sekarang anak cuma 5, alhamdulillah. Kalau punya anak banyak, seneng, bangga juga. Apalagi kalau anaknya pinter-pinter. Ya saya sering juga membanggakan anak saya misalnya kelas 1 sudah bisa mengartikan surat Yusuf. Lu bangga, Pak. Benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau anaknya cakep, anaknya sehat, seneng itu. Hubbus syahwat minan nisa wal banin. Banin itu jamak dalam bahasa Arab minimal 3. Jadi kalau di Indonesia nggak cocok. Karena kalau di Indonesia 2 anak cukup dulu itu. Nah ini kurang. Kalau dalam perspektif Al-Quran ini kurang 1. Minan nisa wal banin. Kemudian yang disebut lagi adalah wal qanatiril muqantarati. Artinya adalah harta yang bertumpuk-tumpuk. Qanatir itu dari kata kintor. Kintor itu artinya harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarati. Berupa apa itu? Minadz dzahabi wal fiddati. Berupa emas dan perak. Kalau dulu uang itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham adalah perak. Nah kalau sekarang ya enggak. Sekarang Mbak Dina itu harus punya rupiah, dolar Amerika punya, kemudian Bitcoin punya apa lagi? Kalau mau haji harus punya real. Itu minadz dzahabi wal fiddati. Itu bahasa simbolik Al-Qur'an. Minadz dzahabi wal fiddati. Wal khailil musawwamati. Dan kuda tunggangan yang terpilih. Bapak tadi kesini naik apa? Naik kuda atau naik bebek? Naik bebek atau naik kuda Pak Saiful? Nah, kalau kuda kakinya 4, kalau bebek kakinya 2. Dulu saya diledek sama mertua saya. Sih, kamu pinter juga ya nyari istri. Nyari mertua pinter kamu. Pinter gimana Pak? Kamu nyari yang di depan rumahnya ada kebun binatangnya dan nggak mau yang cuma bebek aja katanya. Milih yang di depannya ada hewan-hewan di hutan-hutan, mulai dari kijang, jaguar, gitu. Ya, bapak saya lucu. Bapak saya ini dosen Fakultas Kedokteran Undip dulu. Ya, dokter spesialis mata. Ya, punya duit lah. Nah, saya sering diguyonin gitu sama mertua saya. Kamu pinter nyari mertua. Itu apa? Wal khailil musawwamati. Dan kuda terpilih. Bukan bebek terpilih, Pak. Kuda terpilih. Berarti ini penganjur kesejahteraan atau penganjur tidak sejahtera? Penganjur kesejahteraan Al-Quran itu. Ya, wal khailil musawwamati wal an'ami. Al-an'am itu artinya binatang ternak. Binatang ternak itu dulu sapi, onta, kambing. Karena bisa diternakkan. Karena bisa didomestikasi. Tapi sekarang yang bisa didomestikasi, yang bisa diternakkan tidak hanya onta, sapi, dan kambing. Tapi juga ayam. Bahkan burung merpati aja bisa diternakkan. Lele sekarang diternakkan. Ikan nila sekarang diternakkan. Ya, gampangnya gitu ya, ada perikanan di situ. Jadi al-an'am itu maknanya sekarang semakin luas. Jadi kalau kita mau hidup yang benar, berarti kita harus punya peternakan, wal an'ami, wal harth, dan harus punya al-harth itu perkebunan. Di Indonesia ada banyak, kebun apa lagi? Saya punya kebunan tebu, kebun singkong, kebun apa lagi yang lain, sawit saya nggak punya. Ya, yang mungkin Pak Jun yang punya kebun sawit ini.
Ya, tapi dia pura-pura aja nggak punya, padahal sebenarnya punya itu. Sawo atau sawit? Sawo, kebun sawo ya. Wal an'ami wal harth. Nah, disebut oleh Al-Qur'an di Ali Imran ayat 14 ini, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik, yang lebih baik. Nah, sekarang konteksnya politisi gimana sekarang? Kita ini alhamdulillah hidup sudah cukup. Pak Saiful sudah punya kuda. Pak Junaidi sudah kenyang naik kuda. Tapi itu tidak cukup kalau digunakan untuk memberikan kesejahteraan pada semua orang. Kalau saya dengan uang saya pribadi memberikan kesejahteraan pada orang lain, ya terbatas. Yang sering saya jadikan sebagai contoh, saya sampai 15 tahun terakhir ini, alhamdulillah memberikan beasiswa yang agak serius, tapi selama 15 tahun belum sampai 500 orang yang saya kasih beasiswa. Jadi dalam waktu 15 tahun, lebih bahkan, sudah 16 tahun, tidak sampai 500 orang yang saya kasih beasiswa. Tapi Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dikdasmen, ya, Menteri apalagi yang perguruan tinggi itu, dia hanya satu tanda tangan aja ngasih beasiswa berapa juta orang itu. Berarti Pak Ustadz kalah sama Pak Menteri. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi politik ini betul-betul harus kita jadikan sebagai panggilan. Jadi kalau saya menyederhanakan ya, dengan yang sering saya sampaikan bahwa kewajiban kita pada Al-Quran itu ada 7. Yang pertama membaca, yang kedua mengartikan, yang ketiga menghafalkan, yang keempat merenungkan, yang kelima mengerjakan, yang keenam mengajarkan, dan yang ketujuh memperjuangkan. Sering saya katakan bahwa memperjuangkan itu paling efektif dan efisien pakai politik. Yang 1 sampai 6 alhamdulillah kan saya sudah membaca, ya alhamdulillah tiap hari baca Quran. Mengartikan, bahkan saya kritik artinya. Arti Majnun misalnya saya kritik, salah itu, Majnun diartikan dengan gila. Majnun itu artinya jenius. Iqra misalnya, Quran diartikan dengan bacaan, Iqra diartikan dengan membacalah, saya kritik. Iqra artinya bukan membaca, tapi melantunkan. Lantunkanlah artinya. Kenapa? Kalau membaca pakai teks. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu kan nggak membaca teks. Karena Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira, malam hari, di ketinggian Gua Hira, itu nggak ada listrik. Bahkan sampai sekarang nggak ada listrik. Kok kemudian Iqra diartikan dengan membaca, bacalah itu gimana? Kan nggak mungkin. Yang mungkin adalah lantunkanlah. Makanya kalau kita ada acara, kemudian ada itu, yang biasanya disebut dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang benar apa berarti? Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak orang nyanyi itu, melantunkan, nggak pakai teks. Karena dulu tidak ada teksnya. Maka saya kritik. Berarti tadi membaca sudah, mengartikan sampai level mengkritik. Kemudian alhamdulillah menghafalkan SMA kelas 2 selesai. Merenungkan ya akhirnya tiap hari sampai bisa mengkritik itu karena sudah merenungkan. Nah, mengerjakan sedikit-sedikit. Nanti kalau dibilang banyak nanti sombong ya kan. Nah, sedikit-sedikit berusaha untuk mengerjakan. Mengajar, tiap hari mengajar saya. Itu kalau bagian dari perjuangan tapi lebih spesifik nanti. Mengajar tiap pagi, tadi mengajar saya. Jam subuh ya, subuh sampai jam 6 saya ngajar santri-santri. Habis itu ngajar senior kita. Kalau jam 6 sampai jam 8 biasanya hari Sabtu. Cuma kemarin ada kelalaian yang menjadi admin itu, biasanya ngaji dengan Mas Tris hari Sabtu. Nah, akhirnya ditunda pagi tadi. Pagi tadi saya ngajar lagi jam 6 sampai, tadi saya ringkas. Saya bilang 1 jam aja saya ada acara. Biasanya 2 jam. Ngajar. Jadi kalau tidak dipersingkat 4 jam saya pagi-pagi udah ngajar tadi itu. Nah, kemudian datang ke sini. Ini agenda politik. Berarti 1 sampai 6 alhamdulillah sudah saya laksanakan. Tinggal 1 sekarang. Ini adalah pahala terbesar kalau saya dapat. Kalau saya dapat posisi, dapat jabatan, insya Allah menjadi ladang amal terbesar. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, sering saya sampaikan bahwa kita harus memulai dari yang kecil-kecil. Kalau saya tadi ngasih beasiswa, kenapa saya ingin jadi menteri pendidikan misalnya? Saya ngomong, pada Mas Tri sering saya guyonin, udah kalau yang lain-lain saya punya Mas, duit walaupun nggak banyak-banyak amat, saya punya. Yang saya belum punya adalah jabatan. Dengan uang saya ngasih beasiswa, tapi cuma sedikit orang. Tapi nanti kalau ada jabatan, oh bisa jadi besar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai ya. Kita pengurus DPD PAN ini mesti memulai dengan usaha-usaha yang walaupun kecil tapi berhasil. Yang sering saya sampaikan, nih Pak Saiful
mau memulai magot dengan ikan nila. Yang beberapa DPC, ada DPC Bendungan, DPC di Kendal, DPC itu mana Ngalian, sudah saya masukkan grup tadi, Mbak Lina juga sudah saya masukkan grup. Agar memulai aktivitas-aktivitas kecil yang kalau sukses nanti bisa diperbesar dengan anggaran negara. Tapi kalau kita nggak sukses, tiba-tiba minta anggaran negara, kemudian anggaran negaranya diturunkan, kemudian gagal, malu kita. Tapi kalau kecil berhasil, kemudian tinggal membesarkan, misalnya nih sekarang, saya sudah pengalaman ngajar, sudah pengalaman ngasih beasiswa, dengan plus dan minusnya. Tahu mana anak-anak yang ternyata, oh ini keliru kalau dikasih beasiswa. Nanti ketika saya punya jabatan, mengalokasikan anggaran besar, kalau toh terjadi kekeliruannya tidak fatal. Karena sudah punya pengalaman selama 15 tahun. Jadi fungsi politik itu apa? Fungsi politik adalah untuk memperbesar peran kita, yang sebelumnya kita gunakan uang kita sendiri, kita gunakan sumber daya kita sendiri. Nanti kalau jadi politisi yang kita gunakan adalah sumber daya yang menjadi milik negara. Pakai anggaran. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini jam berapa ini? Jam 11, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Saya ingin mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk merenungkan dan kemudian mengamalkan ayat Al-Quran yang simpel tapi juga sering disalahpahami. Ini bagian dari tadi kritik terhadap pemaknaan. Semuanya hafal surat Ad-Duha ya? Mas Jun hafal surat Ad-Duha kan? Hafal, namanya Junaidi kok. Junaidi itu artinya tentara cilik-cilik ya kan? Tentara cilik-cilik ya, tapi kan tentara, pejuang ya. Ini saya sampaikan ini agar nanti kita sadar betul apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ketik di Google, di YouTube, ketik tahadus bin nikmah itu. Apa tadi? Tahadus bin nikmah, ketik tahadus bin nikmah. Nanti akan muncul ustadz, kiai, penceramah. Nanti yang menjelaskan bahwa tahadus bin nikmah itu adalah menceritakan kenikmatan. Kalau misalnya dia habis beli mobil, tadi Pak Rohid bilang barusan beli Fortuner misalnya. Bilang sama saya, aku nggak pamer dulu ini Pak Ketua. Ini hanya tahadus bin nikmah aja. Menceritakan kenikmatan. Sering dengar Pak? Yang ini ustadz-ustadz dan bau-bau ustadz pasti sering dengar. Tahadus bin nikmah. Ya Pak Ali? Ada sering kan tahadus bin nikmah? Itu kesalahannya fatal. Itu bukan ayat yang memerintahkan kita untuk menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Itu malah jadinya pamer. Tidak begitu maksudnya. Itu harus kita baca lengkap dari awal. Wadduha walaili idza saja, demi malam, wadduha ya, demi pagi, demi waktu duha, walaili idza saja, dan malam ketika menjadi gelap. Walaili idza saja. Kemudian ayat berikutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kenapa kok ada ayat begitu itu? Ceritanya Nabi Muhammad setelah dapat wahyu yang pertama, kemudian ada beberapa wahyu yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad gak dapat wahyu lagi selama 2 tahun. Nabi Muhammad sudah dapat harapan kira-kira gitu, jadi nabi. Sudah dikasih informasi bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi kemudian 2 tahun gak dapat wahyu. Gimana rasanya Pak? Misalnya kita ini sudah dikasih SK, jadi pengurus DPP atau pengurus DPD ya, jadi pengurus DPD. Kemudian gak ada apa-apa, gak ada undangan, gak ada apa-apa. Selama 2 tahun, kira-kira gimana? Loh, saya ini sebenarnya pengurus apa bukan kan gitu. Nah, ini Nabi Muhammad habis dapat wahyu yang pertama dan beberapa wahyu yang pendek-pendek itu, kemudian 2 tahun nggak dapat wahyu. Nabi Muhammad ya tertekan. Saya menggunakan istilah tertekan, bukan stres. Nanti kalau stres nanti banyak yang salah paham. Nabi Muhammad stres. Nabi Muhammad tertekan. Ini saya jadi nabi beneran apa enggak gitu. 2 tahun. Maka kemudian dikasih ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena 2 tahun tidak mendapatkan wahyu, maka Nabi berani nggak menyampaikan kepada orang-orang kalau dia Nabi? Nggak berani menyampaikan. Iya kalau jadi Nabi beneran, kalau enggak gimana gitu. Maka kemudian dihibur oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membencimu, tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sudah mulai nih. Diperintahkan untuk memulai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik dibandingkan yang awal. Bapak-bapak di sini nih, kalau mau memulai nyari relawan, susah atau gampang awalnya? Susah. Maka saya motivasi,
Awalnya susah, tapi nanti kalau sudah jalan, nanti akan lebih baik. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu artinya bukan dunia lebih baik, apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya bukan akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Salah itu. Konteksnya tidak sesuai. Apalagi awal-awal itu Nabi Muhammad belum menjelaskan tentang akhirat. Baru kemudian ketika punya banyak pengikut itu menjelaskan tentang akhirat. Orang-orang di Arab dulu nggak percaya pada akhirat. Makanya apa-apa itu, kalau ada hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kenapa begitu? Karena mereka dulu hanya percaya pada Allah, tapi nggak percaya kepada hari akhir. Mereka percaya kepada Allah, tapi juga percaya pada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu namanya musyrik. Nah itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, bukan ya, tapi akhir lebih baik dibandingkan awal. Perjuangan awal itu sulit. Udah, nanti kamu memulai dulu. Memulai berjuang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian dihibur lagi, dimotivasi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau mau memulai, nanti akan dapat akhir yang baik. Dijanjikan lagi. Dan sungguh Allah akan memberikan kepadamu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Maka kamu akan senang. Nah, Pak Jun dulu sulit. Memulai untuk kampanye. Sulit. Kemudian dilakukan terus. Sampai kemudian jadi anggota dewan. Senang apa enggak Pak? Senang. Itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nabi Muhammad berdakwah. Sulit. Dimusuhi banyak orang. Tapi kemudian umatnya banyak. Nabi Muhammad bahagia. Itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah kemudian, nah ini yang penting bagi kita ini. Yang punya duit-duit ini. Yang duitnya banyak-banyak. Ayat berikutnya gimana? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu Tuhanmu menemukanmu dalam keadaan yatim? Yatim itu gimana yatim? Yatim nggak punya tempat perlindungan. Ya, fa'awa lalu memberikan tempat perlindungan. Pak Junaidi dulu nggak punya partai, tapi kemudian punya partai, kira-kira gitu. Makanya memahami ayat itu, kalau mau kita takwilkan, kita kontekstualisasikan, enak banget. Dulu saya nggak punya partai, gimana mau merebut kekuasaan kalau nggak punya partai? Berarti saya yatim, dan saya yatim beneran. Ini dua-duanya. Dulu saya yatim, ya mau ngapa-ngapain susah. Kemudian saya berorganisasi, masuk HMI, punya jaringan. Kemudian masuk partai politik, punya kenalan banyak. Itu kan alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah memberikan tempat. Tempat kita apa? Partai politik, Partai Amanat Nasional kita ini. Itu alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim itu bagaimana? Yatim nggak punya sandaran, nggak punya teman. Orang kalau miskin itu nyari teman ya susah ya kan? Kira-kira begitu. Nah, kemudian Allah memberikan tempat perlindungan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Setelah itu wa wajadaka dhallan fahada. Dan Tuhanmu menemukanmu dalam keadaan dolan ini kalau saya artikan sesat, nanti diprotes banyak orang. Di situ artinya bingung, kebingungan. Ya maksudnya sebenarnya sama, tapi kalau bilang sesat nanti diprotes banyak orang. Ada yang nggak mau diartikan dengan sesat. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah menunjukkan. Menunjukkan pakai apa? Pakai wahyu, dapat wahyu tadi itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Berikutnya wa wajadaka ailan fa'agna. Dan Tuhanmu menemukanmu dalam keadaan ailan, mungkin diserap ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa menjadi kangelan. Kangelan itu ngapain, Pak? Nyari duit itu kangelan. Ailan. Ini saya belum memastikan, tapi ya anggap saja begitulah. Biar gampang aja. Ailan, kangelan dulu. Sulit ekonomi. Nabi Muhammad itu dari keluarga kaya, tapi pernah mengalami kesulitan ekonomi juga. Tapi kemudian Nabi Muhammad mendapatkan istri yang kaya raya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Kemudian Allah mengayakanmu, jadi kaya Pak, kaya raya. Kemudian karena pernah yatim, pernah kesulitan hidup, maka diingatkan oleh Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak yatim janganlah kamu semena-mena. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang minta-minta, orang miskin, jangan membentak. Ini sebenarnya instruksi apa? Instruksi agar Nabi Muhammad menyampaikan kenabiannya. Gak usah takut. Yang kamu takutkan itu apa?
Kok menyampaikan kenabian aja takut, kira-kira begitu. Ini kalau politisi motivasinya, apa yang membuat kita ini takut? Pak Nasih, apa yang membuat takut? Wong dulu kamu orang kampung, punya duit yang nggak banyak-banyak amat, paling punya warisan gitu. Pak Saiful, kamu kok takut nyalek kenapa? Wong dulu kamu dari Blora yang nggak ada dalam peta itu. Takut kehilangan apa kamu? Itu. Maka wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Nikmat apa ini yang dimaksudkan? Nikmat kenabian. Seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian ini harus disampaikan kepada umat agar umat tahu bahwa Muhammad adalah nabi yang membawa hidayah. Kemudian mesti diikuti. Kalau diikuti, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Tapi dulunya Nabi khawatir kalau saya menyampaikan ini, wah bisa dimusuhi orang sak Mekah, kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi caleg-caleg ini khawatir, waduh, saya kalau menyampaikan sekarang ini, wah terlalu dini. Nanti saya malah disingkirkan oleh tetangga-tetangga saya. Ya itu kan hanya ketakutan sama. Kalau kita kemana-mana menyampaikan, saya misalnya, sekarang kalau naik taksi, ya saya sampaikan, saya tanya dulu, rumah di mana? Pedurungan misalnya. Nanti jangan lupa ya, kalau nanti pemilu, jangan lupa coblos ini, misalnya gitu. Saya mulai dari sekarang. Jangan sampai kita ketemu orang, kita tidak fahadis. Harus fahadis. Karena apa? Niat kita baik. Niat kita untuk memperjuangkan Al-Quran tadi. Mulai membaca sampai mengajarkan, nah yang paling signifikan adalah melalui partai politik, melalui struktur politik, melalui kebijakan politik, melalui jabatan politik. Kalau punya jabatan politik, maka kekuasaan kita ini akan berpengaruh kepada program-program. Misalnya itu yang sering saya sebut ya, memberikan makan. Dulu Kiai Ahmad Dahlan memerintahkan untuk memberikan makan. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan memberikan makan yang bergizi. Pak Prabowo dengan satu tanda tangannya mendirikan BGN, kemudian menjalankan program MBG itu, yang dikasih makan berapa Pak? Targetnya 84 juta orang. Loh, siapa yang punya duit pribadi yang bisa digunakan untuk ngasih makan? Gak usah banyak-banyak, 1 juta aja. Kan nggak ada, pernah ada nggak? Di Indonesia ini orang yang memberikan makan 1 juta orang setiap hari. Sudah ada Pak? Nggak pernah ada. Ya, 1 juta loh ya. Loh, kalau sekarang berarti sudah jalan berapa bulan? Mulai kapan Mbak Din? Dapurnya Mbak Din itu kapan mulainya? September. Berarti sekarang sudah 7 bulan. 7 bulan berturut-turut ngasih makan orang. Itu hanya dari gampangannya satu tanda tangan. Padahal nggak ada satu orang pun di Indonesia ini yang dengan uangnya sendiri ngasih makan 1 juta orang. Artinya apa? Artinya adalah tingkat lipat gandanya kalau kita berjuang secara kultural, berjuang pakai uang sendiri. Perjuangan politik itu pahalanya atau tingkat keberhasilannya itu lebih dari 100 kali lipat ternyata. Kalau biasanya saya hitung, kalau perjuangan Nabi itu jumlah orang yang ikut Nabi ya 75 sampai 100 kali lipat. Tapi kalau ini malah bisa lebih lagi gitu. Ternyata kebijakan politik itu bisa berpengaruh pada hasil yang lebih dari 100 kali lipat. Maka tadi itu surat Ad-Duha itu jangan hanya dipahami tidak boleh membentak anak yatim, tidak boleh menghardik anak yatim, tidak boleh membentak orang yang minta-minta. Dan yang paling penting adalah ini terutama ada aktivis, pengurus DPC juga ya. Jadi berjuangnya tidak pribadi-pribadi, tapi berjuangnya melalui institusi. Jadi yang harus kita lakukan adalah institusionalisasi perjuangan. Jangan hanya pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi ya kurang. Tapi kalau melalui institusionalisasi, kalau di Indonesia ada ormas Islam namanya Muhammadiyah, itu kan institusionalisasi amar ma'ruf nahi mungkar. Dibikinlah Muhammadiyah. Kalau Islam memerintahkan untuk kita mencerdaskan orang, misalnya, ngajari mereka untuk cerdas. Bagaimana caranya? Bukan sekedar kita ngajari orang baca kayak saya misalnya. Tapi bagaimana caranya kita bangun sekolah, menganggarkan untuk sekolah, menganggarkan untuk guru yang layak. Ya, NU juga punya itu, institusionalisasi perjuangan. Nah, perjuangannya perjuangan kultural itu. Nah, sekarang kita di sini, di PAN ini, kita melakukan
institusionalisasi perjuangan melalui politik. Jadi ayatnya tadi itu ternyata ya, dari awal saya katakan tadi Idul Fitri adalah kembali makan. Maka tugas kita yang pertama kali adalah memberi makan agar orang sejahtera. Kalau orang sejahtera, kalau makannya cukup, insya Allah nanti pemilu nggak perlu pakai money politik. Tapi saya perkirakan baru akan terjadi tahun 2069. Karena butuh 2 generasi. Kalau MBG ini berhasil, maka kemudian akan menghasilkan anak-anak yang sehat. Nah, anak-anak yang sehat ini nanti akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Butuh 2 generasi, hitungan saya. Berarti generasi emas sekali lagi tidak tahun 2045, tapi tahun 2065 sampai 69 itu yang paling realistis. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pengurus partai, maka kita harus memulai mengajak orang-orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Kalau orang sejahtera, baru bisa bahagia. Contohnya mana? Finlandia misalnya. Itu kan negara yang paling bahagia. Sejahtera itu kira-kira begini. Kalau bapak-bapak makan soto, makan sate tiap hari, itu sejahtera ukurannya. Tapi kalau bahagia, lebih tinggi lagi. Nah, bahagia itu kalau apa? Itu tadi kan pribadi, bapak-bapak bisa makan sate, makan soto, makan apa lagi? Makan apa lagi Pak Azhar? Pizza misalnya, itu kesejahteraan. Bisa makan, bisa punya baju yang ya harganya di atas 100.000 lah kira-kira gitu. Itu kesejahteraan. Akan bahagia kalau kita tidak punya kekhawatiran lagi untuk urusan-urusan yang lebih tinggi. Misalnya kalau ada orang sakit. Orang Indonesia ini kalau sakit khawatir apa enggak? Kalau masih khawatir, negara tidak terlibat, nah itu baru mungkin sejahtera secara pribadi, tapi nanti bisa miskin langsung tuh kalau tidak ada intervensi negara. Misalnya itu Pak Ngadiono contohnya. Ya sekarang kalau cuci darah itu, sekarang bayar apa enggak? Enggak kan? Kalau sekarang cuci darah enggak bayar. Coba kalau bayar, itu bisa jatuh miskin itu. Dulu begitu. Ya bahkan orang-orang terkenal, saya punya senior namanya Cak Nurholis Majid. Itu dia gagal hati kan dulu. Itu kalau membayar kira-kira 5 sampai 8 miliar. Wah ya dia ketakutan gitu. Ya, khawatir. Saya diceritain istrinya ini. Pada saat dia sadar, "Mah, kita di mana?" Di Rumah Sakit Pondok Indah. "Udah ayo kita pulang aja." "Loh kok pulang gimana?" "Nanti yang bayar siapa?" "Loh, orang selevel Cak Nur loh padahal. Tokoh. Tapi ketika sakit menjadi khawatir." Itu artinya apa? Ya akhirnya menurunkan kebahagiaan kalau sakit. Jadi nggak bahagia. Nah, kalau kita sudah bisa memperjuangkan apa? BPJS, pendidikan gratis, orang nggak perlu lagi khawatir. Nanti mereka menjadi bahagia. Nah, contohnya mana? Finlandia contohnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini tadi kita memahami ayat secara kontekstual ya, agar kita menyadari betul bahwa kebutuhan konstituen kita sekarang ini baru pada level makan. Jadi levelnya kesejahteraan. Maka kita harus betul-betul berusaha mengajak mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menuju pada kesejahteraan. Ya dalam waktu berapa? 3 tahun lah ya. Jadi nanti teman-teman kita yang ada di sini sudah betul-betul memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Kalau tingkat kesejahteraannya baik, nanti kita tingkatkan lagi. Jadi bahagia. Jadi kalau ketemu orang, ya ketemu orang yang wajahnya cerah, tidak stres gitu. Enak kan? Kalau ketemu orang stres, kita ajak ngomong, ngamuk enggak Pak Azhar? Oh, dia lagi ngurusi apa, kerja keras, kemudian diajak ngomong, diajak ngurusi konstituen, kira-kira marah apa enggak? Ya diomeli Pak Azhar. Tapi kalau dia sudah nganggur ya kan, duitnya banyak, nganggur, dia bingung kan, mau kemana nih? Datang Pak Azhar. Ayo kita nyari konstituen. Kira-kira seneng apa enggak? Ya seneng ya. Saya juga siap tadi, kalau mau diajak ke DPC siap. Ya walaupun duit saya enggak banyak, tapi insya Allah bisa kalau jalan ke DPC Pak. Pak Ketua DPC ya. Ya begitu. Ya insya Allah kesejahteraan sudah cukup, walaupun nggak banyak-banyak amat ya. Nah nanti tinggal kita tingkatkan agar konstituen kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan. Demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Semoga kita berhasil meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kebahagiaan. Marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.